Selamat pagi, salam sejahtera. Saya ucapkan buat kita semua di hari Minggu Sengsara, Minggu 5 April 2020. Dan mari bersama-sama kita persiapkan diri untuk belajar dari firman Tuhan. Dan kita persiapkan bacaan kita pada hari ini yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Markus pasal 14 ayat 32 sampai ayat 42. Markus 14 ayat 32 sampai ayat 42. Sebelum kita membaca dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh ada di Minggu Sengsara, Minggu 5 April 2020. Dan di tengah-tengah peringatan Minggu Sengsara ini, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah urapan Tuhan bekerja bagi kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami boleh memperlakukannya di tengah-tengah kehidupan kami sebagai perwujudan dari percaya kami kepada Tuhan. Pimpin hamba-Mu yang akan menguraikannya. Dalam kendali Tuhan, hamba berserah diri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mengikuti pembacaan Alkitab dari Markus pasal yang ke-14 ayat 32 sampai ayat 42, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema di Taman Getsemani. Ayat 32 demikian firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian jauh bacaan firman Tuhan hari ini. Adapun tema renungan kita di Minggu Sengsara ini adalah penderitaan Yesus sebagai teladan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Yesus yang adalah Allah 100% dan manusia 100%, pernah mengalami yang namanya pergumulan dalam menghadapi sebuah penderitaan, yaitu bahwa di mana menjelang kematiannya Yesus sangat bergumul. Saudara-saudara, pernahkah kita membayangkan bahwa Yesus yang Maha Tahu itu tahu persis dan melihat dengan jelas rangkaian penderitaan yang akan dia jalani? Dia tahu persis
Bagaimana Yudas harus datang menciumnya dengan ciuman yang penuh dengan kemunafikan. Dia tahu persis bahwa Petrus akan menyangkali dia. Dia tahu persis bahwa dia akan dicambuk, dia akan dimahkotai duri, dia akan disiksa, dia akan dicemeti, dia akan dipaku, dan dia akan mati. Dan hal itu tentu tergambar jelas di pelupuk mata Yesus. Itulah sebabnya saudara, saya kira menjadi jelas bahwa perkataan Yesus dalam bacaan ini rasanya mau mati karena pergumulan itu. Rasanya begitu berat penderitaan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, namun dalam menghadapi penderitaan yang begitu menekan hidupnya, Yesus kemudian memberi teladan bagaimana menghadapi tekanan yang menimbulkan penderitaan, yang menimbulkan kesedihan, yang sampai-sampai membuat Yesus mau mati rasanya. Saudara, kata teladan dalam bahasa Yunani menggunakan kata hipogramos, yaitu gambar perencanaan atau huruf dalam buku tulis yang harus disalin dengan tepat oleh seorang murid. Nah, saudara-saudara, lalu apa teladan Yesus dalam menghadapi penderitaan dan pergumulannya? Hari ini kita belajar bahwa yang pertama, ketika penderitaan dan pergumulan dialami Yesus, maka ternyata Yesus mengisolasi diri dan kelompoknya. Menarik saudara, bahwa Yesus membawa murid-muridnya ke suatu tempat. Dalam menghadapi pergumulan dan penderitaan yang akan dijalaninya, maka dia membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani. Nah, saudara-saudara yang dikasih, lebih menarik lagi, atau kisah ini menjadi lebih menarik ketika murid-murid Yesus ada di Taman Getsemani, tetapi kemudian Yesus membawa 3 orang murid yang bernama Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berada di tempat yang lebih dalam lagi. Saudaraku yang kekasih, mengisolasi diri dalam menghadapi sebuah fenomena hidup yang mendukakan ternyata bukan hal yang salah. Ternyata bukan hal yang aib. Bukan berarti bahwa Yesus tidak punya iman, bukan? Ternyata Yesus juga memberikan teladan atau meneladankan kepada kita bahwa di saat-saat tertentu, di situasi-situasi tertentu, perlu kita menyendiri. Dan saudara, selanjutnya dalam bacaan ini dikatakan bahwa ketika Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke satu tempat yang lain juga, maka Yesus juga kemudian maju sedikit, memisahkan diri dari ketiga orang muridnya. Saudara, saya kira hal ini bukan kebetulan dengan perayaan Jumat Agung dan Paskah di tahun ini, bahwa seiring dengan itu kita kemudian diinstruksikan untuk mengisolasi diri. Kita diinstruksikan untuk menjaga jarak antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, tetapi juga antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Isolasi itu perlu dan dibutuhkan, serta dimungkinkan ketika ada dalam situasi dan kondisi serta kasus tertentu. Tentu tidak semua kasus harus dijalani dengan mengisolasi diri, tetapi dalam kasus-kasus tertentu perlu dan penting untuk mengisolasi diri. Saya kira hal ini juga sejalan dengan apa yang diinstruksikan dan dihimbau oleh lembaga-lembaga yang ada dalam situasi yang begitu pelik yang dihadapi oleh dunia dan masyarakat Indonesia secara khusus hari-hari ini. Mari kita belajar dari teladan ini bahwa mengisolasi diri itu bukan sebuah aib yang memalukan,
tetapi perlu untuk dikerjakan dan harus ditaati, harus dipatuhi, supaya dengan demikian maka situasi dan kondisi tidak akan menjadi lebih parah dan membawa kita kepada penderitaan justru yang lebih besar lagi. Yang kedua, saudara, teladan Yesus dalam menghadapi penderitaannya adalah bahwa ketika mengisolasi diri bukan berarti bahwa lari dari kenyataan, tetapi justru membawa Yesus untuk lebih tekun dalam doa, membawa murid-murid untuk bertekun dalam doa. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, hal ini juga perlu kita teladani. Dan bersyukur saudara bahwa kalau kita melihat fenomena hari-hari ini, di mana YouTube, FB, Instagram semua menceritakan tentang fenomena doa, gerakan doa, ajakan doa di mana-mana hari-hari ini. Bahkan di tempat-tempat yang dulu tidak mungkin dan tidak dimungkinkan untuk membuat persekutuan doa atau membawa doa, sekarang justru menjadi fenomena yang begitu mengesankan, dibutuhkan. Dan saya kira saudara, mari hal ini kita teladani bersama bahwa dalam perayaan Jumat Agung dan Paskah tahun ini, kita mengisolasi diri bukan untuk meratapi nasib. Kenapa harus begini? Kenapa Tuhan harus terjadi? Saudara yang kekasih, hadapi kenyataan ini di dalam doa. Bawa dalam pergumulan. Mengisolasi bukan takut dan lari dari kenyataan, tetapi mengisolasi adalah sikap yang arif untuk fokus berdoa. Bangun mezbah doa secara pribadi. Jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki, perlu diubah, mari kita ubah. Dan yang berikut saudara-saudara, mari dengan mengisolasi diri di rumah bersama dengan keluarga kita membangun mezbah keluarga. Kita tekun berdoa bersama, saling menguatkan, saling menopang, saling merangkul. Antar anggota keluarga yang mungkin selama ini juga kita tidak lagi jalani bersama. Saudara-saudara, sambil kita mengisolasi diri, mari kita berdoa, minta kekuatan diri seperti Yesus dalam bacaan ini. Ya Bapakku, mampukan aku menghadapi kenyataan ini. Dan saya kira ini menjadi seruan doa kita. Mampukan aku menghadapi kenyataan yang sulit, pelik, dan begitu menekan hidup kita. Berdoa untuk orang lain, berdoa untuk virus yang sedang kita hadapi saat ini. Berdoa minta belas kasihan Bapa. Tetapi jangan kita memaksakan kehendak kita. Mari kita belajar dari Yesus bahwa ketika dalam pengisolasian diri itu, dia membawanya dalam doa, dan doa itu merupakan permohonan, di mana Yesus berkata, janganlah kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kehendak Tuhanlah yang kita nantikan, kehendak Tuhanlah yang kita harapkan. Dan biarlah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita pun akan berkata, biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan, atas hidupku, atas daerahku, atas persekutuanku, dan atas bangsa serta atas dunia yang fana ini. Sehingga dengan demikian maka kita akan seperti Yesus. Begitu tiba saatnya penderitaan itu menjadi realita, maka Yesus kuat, Yesus mampu, dan Yesus sanggup menjalaninya. Dan kalau kita pun datang kepada Tuhan dalam doa dan permohonan serta penyerahan diri penuh, yakinlah bahwa Yesus akan memampukan kita. Meski tahun ini kita tidak duduk bersama di gereja untuk makan roti dan anggur perjamuan, tetapi juga kita ada di rumah untuk berdoa bersama. Meskipun tahun ini Paskah tidak dirayakan dengan
situasi yang meriah, tetapi dirayakan dengan penuh kesederhanaan di rumah. Tapi itulah makna yang akan kita dapatkan, yaitu bahwa secara pribadi ada persekutuan yang indah dengan Tuhan, yang kemudian akan membuat kita kuat, mampu, dan sanggup menjalani hidup ini. Biarlah firman Tuhan ini akan memberikan kepada kita kemampuan untuk menghadapi kenyataan hidup yang pahit, berat, sulit, dan menekan ini. Dan biarlah kita berkata, biarlah kehendak-Mu Bapa yang jadi atas hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh merenungkan firman-Mu, belajar dari teladan-Mu, bagaimana menghadapi penderitaan ini, yaitu bahwa kami harus merenung tentang apa yang terjadi. Kami mengintrospeksi diri, kami memperbaiki dan memperbaharui diri. Tetapi juga Tuhan, kami perlu untuk menggumulinya di dalam doa bersama dengan Tuhan. Sebab hanya dengan cara itulah kami kuat, kami sanggup menjalani hidup ini. Kami berdoa Tuhan buat masyarakat Indonesia yang hari-hari ini harus mengisolasi diri. Biarlah kami tidak menganggapnya sebagai sebuah aib yang memalukan, tetapi justru itulah langkah yang perlu kami tempuh supaya kami boleh terhindar dari kemungkinan untuk mendapatkan dan terjangkit dengan virus yang ada. Kami juga berdoa untuk semua kelompok yang ada, gereja, masyarakat. Kami boleh membawa diri kami, dan kemudian kami boleh mentaati setiap himbauan yang diberikan, yang akhirnya membawa kami kepada sebuah pemeliharaan Tuhan yang nyata. Bapa di sorga, kami doakan untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang terdampak dengan situasi dan kondisi ini, di mana kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat pencaharian, kehilangan sumber keuangan. Tuhan, biarlah ini tidak menimbulkan masalah baru, tetapi kami akan menjalaninya dengan penuh ketekunan, sebab kami tahu bahwa Tuhan bersama kami. Gereja Tuhan dijadikan alat untuk membawa damai sejahtera, membawa kabar baik bagi dunia ini, kabar penghiburan bahwa Yesus adalah pribadi yang sanggup, mampu, dan yang kuat untuk memberikan topangan bagi kehidupan kami, bangsa dan negara kami, pemimpin kami, pemerintah kami. Tuhan berkati, bertanggung jawab untuk semua hal. Mereka yang ada di garda terdepan untuk menangani pasien-pasien penderita virus COVID-19, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Alat pelindung diri kiranya tersedia setiap saat, obat-obat boleh diadakan, dan biarlah bangsa kami boleh terhindar dari kenyataan pahit ini. Terima kasih Bapa di sorga, jemaat-Mu Engkau berkati dalam tugas pekerjaan keseharian yang ada. Dengarkan doa kami yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus, penolong kami yang setia. Amin.